Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, oras berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dari Kisah Rasul 2:14 ayat 22 sampai 32. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi langsung dari channel ini. Jangan lupa bagikan kepada teman dan grup di saudara, keluarga saudara. Ya, di sini Petrus bangkit dengan ke-11 rasul, lalu dengan suara nyaring berkata kepada orang-orang Yahudi, dan disebut, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Nah, ini luar biasa ya, Petrus yang dulunya takut bahkan menyangkal Yesus, sekarang ya ini bersama ke-11 rasul, berarti rasul pengganti Yudas Iskariot sudah ada ini karena disebut dengan 11 rasul. Dan dengan suara nyaring ya mewartakan Yesus. Disebutkan semua yang tinggal di Yerusalem dan semua orang Yahudi. Kemungkinan besar orang-orang ini adalah sebagian besar para saksi yang melihat peristiwa berkaitan dengan Yesus dalam seminggu terakhir. Jadi tidak hanya saksi kebangkitan, sengsara dan juga penderitaan Yesus, tetapi sebelum itu ketika Yesus membuat mukjizat-mukjizat, kemungkinan besar sebagian dari orang-orang ini juga menyaksikannya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ya, supaya jelas Yesus dari Nazaret. Ya. Jadi mereka pun sebenarnya jauh sebelumnya sudah pernah, sebagian besar dari mereka mengalami mukjizat Yesus dari Nazaret. Orang yang sudah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Nah, ini memang secara tegas Petrus mau menyaksikan, kamu itu sudah melihat mukjizat, kamu sudah melihat tanda-tanda yang terjadi di tengah-tengah kamu. Tanda itu sebenarnya dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Nah, sekarang orang yang membuat tanda-tanda, yaitu Yesus dari Nazaret yang sudah dibunuh itu bangkit. Nah, ini Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi ini memang bagian dari rencana Allah ya. Jadi Yesus tidak meninggal dengan cara dirajam batu, dilempari batu, dan pada akhirnya Ia mati tersalib ya. Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Sangat berani Petrus mengecam orang-orang itu. Petrus yang dulu penakut, Petrus yang dulu menyangkal, sekarang dia menjadi pewarta yang handal. Ini ketika dia sudah benar-benar yakin Yesus yang diamini itu sekarang sudah bangkit sesuai dengan yang pernah dinubuatkan Yesus sebelumnya, dikatakan kepada Yesus. Jadi dengan kata lain begini, roh kebangkitan itulah yang mempengaruhi Petrus untuk mewartakan Injil. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara dan maut. Ya, meskipun mati tetapi disebut oleh Petrus Allah melepaskan dia dari sengsara dan maut.
Caranya seperti apa? Ya ini, membangkitkan dia. Ya. Tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut itu. Ya. Maka pewartaan Petrus ini nanti akan mempunyai dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya awal. Ya. Dan ini diperkirakan di hadapan sebegitu banyak orang. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, ini kita lihat isinya yang seperti apa. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Ini ya, membuat mereka bersemangat. Ya, seperti Daud, ya, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ada keyakinan ya, bahwa Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ini menjadi semacam kidung ya saudara-saudari. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Ya, beberapa kata ini berunsur kegembiraan ya, sukacita, bersorak-sorak ya, diam dengan tentram, damai ya, ikut Yesus. Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, tidak melihat kebinasaan ya. Jalan kehidupan diberitahu, dilimpahi dengan sukacita. Loh, masa kalau kayak begini orang mau menolak? Cukup aneh kalau orang menolak sukacita dengan jiwa yang bersorak-sorai, dengan tubuh yang tentram. Masa seperti itu mau ditolak? Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ya, ini mereview sejarah ya, kuburan Daud masih ada, dia mati dan dikubur. Tetapi ia adalah seorang nabi, ia tahu Allah telah berjanji kepadanya bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ya, jadi menyampaikan bahwa nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab suci pada hari ini terlaksana di dalam diri Yesus. Ya, Daud memang telah mati, tetapi keturunannya menjadi sang juru selamat, menjadi Mesias, mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Petrus ini luar biasa ya, dan ini mengarah ya, kepada kebangkitan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini Yesus yang bangkit dengan seluruh tubuhnya tidak ada yang rusak, meskipun dia mati dengan cara dibunuh. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan sangat berani ya para rasul mewartakan Yesus yang bangkit. Nanti setelah itu mereka akan pergi tersebar ke berbagai tempat untuk mewartakan Yesus yang bangkit. Nah, perlu diketahui ya, di dalam sejarah para rasul, semua para rasul itu pada akhirnya mati, dibunuh, kecuali Santo Yohanes
dia dibuang, dan di dalam pembuangan di Pulau Patmos dia menulis kitab Wahyu. Di sana dia mendapatkan penglihatan. Nah, saudara-saudari, kita pun ingin mewartakan Injil sebagaimana para rasul. Kemungkinan tidak sampai mati mengorbankan diri seperti mereka, tetapi kiranya semangat mereka bisa kita petik untuk mewartakan Injil sampai sehabis-habisnya, karena Kristus yang telah bangkit itulah yang akan menjadi juru selamat kita. Semakin besar kegembiraan di surga bila semakin banyak orang bisa diselamatkan. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, dan sebarkan, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.